Masih ada 4 pertandingan yang akan dihadapi oleh skuad timnas Indonesia pada putaran ketiga fase grup C menuju Piala Dunia 2026. 20 Maret, 25 Maret, 5 Juni, dan 10 Juni 2025. Pertandingan pertama akan dilaksanakan di Sydney menghadapi Australia. Lalu berikutnya akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu ditutup dengan kunjungan ke negeri Jepang. Jadwal timnas menuju Piala Dunia. Kita masih tetap menyimpan keyakinan Indonesia lolos menuju Piala Dunia akan mendampingi tim Jepang. Saat ini posisi Indonesia pada peringkat FIFA berada di urutan ke-130 setelah di Piala AFF kemarin memperoleh hasil buruk ketika menghadapi Laos imbang lalu ditaklukkan oleh Filipina 1-0. Peringkat Indonesia saat itu 125, lalu saat ini sudah menempati peringkat 130. Karena belum ada pertandingan internasional lagi hingga mendekati babak lanjutan penyisihan putaran ketiga Piala Dunia di bulan Maret nanti. Saat ini belum ada perhelatan ataupun gelaran turnamen, maka posisi Indonesia tentunya masih tetap aman-aman saja di peringkat 130. Kemungkinannya negara-negara tetangga kita di sekawasan ASEAN seperti Vietnam dan Thailand akan naik peringkat lagi karena akan jelang leg kedua di Thailand menjamu Vietnam, karena semalam Vietnam menjamu Thailand dengan skor 2-1. Nah, kita kembali ke tanah air membahas topik timnas Indonesia. Di dunia ini sudah ditakdirkan bahwa tidak semua orang akan menjadi baik. Akan selalu ada orang-orang yang berniat buruk, berniat jahat kepada kita. Nah, seperti itulah takdir yang telah ditetapkan. Film gak bakal seru kalau nggak ada penjahatnya. Jadi kehidupan juga seperti itu. Berlaku seperti itu. Akan lebih seru kalau ada penjahatnya. Nah, penjahat itu bukan cuma dari kalangan-kalangan sesama orang-orang yang terlibat sepak bola, tapi juga netizen. Para pencinta sepak bola juga kadang-kadang siap menjadi penjahat. Seperti adu domba antara Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dengan Sintayong. Diobok-obok sama netizen. Bukan diobok-obok, tapi ya pemberitaan di sosial media kayak gitu. Seperti mau diadu, padahal di dalam biasa-biasa saja. Nah, ada kabar-kabar teranyar ada 4 pelatih atau 5 pelatih yang siap menggantikan posisi Sintayong. Wah, orang masih melatih dan masih eksis untuk mempertahankan posisi sebagai pelatih timnas. Sudah ada berita-berita yang seperti itu. Ya, ada dasar netizen, dan kita merasa bahwa itu tadi, penjahat itu tidak harus saling berhadapan, tapi pengamat ataupun pemberi opini juga menjadi war, tapi semuanya diabaikan. Kita tetap mendukung timnas Indonesia di bawah kepelatihan Coach Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Inilah kebiasaan buruk pemain timnas Indonesia yang berhasil dirubah oleh Sintayong. Saat pertama kali melatih timnas Indonesia, Sintayong sempat dibuat terkejut dengan kebiasaan buruk yang dilakukan para pemain. Kebiasaan ini membuat Sintayong harus merubahnya agar timnas Indonesia menjadi lebih baik. Menurut Sintayong, pemain timnas Indonesia terlewat santai saat berlatih dan kebanyakan masih asik mengobrol saat datang ke stadion, bahkan saat mengikat tali sepatu. Hal ini berbanding terbalik saat STY melatih timnas Korea Selatan. Menurut STY, pemain Korsel sangat disiplin dan selalu fokus saat berlatih. Meski sempat dibuat kaget, STY mengaku kebiasaan buruk pemain timnas Indonesia pada masa lalu selalu ia ingat dan merasa puas setelah berhasil merubahnya. Dan benar saja, dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi, timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah di bawah kepemimpinan Sintayong. Sekarang coba kita lihat peringkat Indonesia yang di bulan Maret pada match
ke-7 dan ke-8 menghadapi Australia dan Bahrain. Di mana posisi dan peringkat Indonesia pada kedudukan peringkat FIFA ini? Halo Sobat Bola, jika Timnas Garuda Indonesia mampu mengalahkan Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025, apakah Timnas Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia di ranking FIFA? Timnas Indonesia menduduki peringkat 130 dunia berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis 19 Desember 2024 lalu. Skuad asuhan Shin Tae-yong turun 5 posisi ketimbang edisi November 2024 karena ditahan Laos 3-3 serta tumbang dari Vietnam dan Filipina di Piala AFF 2024. Laga melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 pun menjadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia tahun ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan baru dijadwalkan kembali bermain pada Kamis 20 Maret 2025 saat melawat ke markas Timnas Australia, dapat angka 37,644 poin jika menang atas Australia dan Bahrain. Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Australia dan Bahrain? Mengutip dari laman footballranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia. Sementara jika menang atas Bahrain, Timnas Indonesia meraup 19,68 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 3,54 poin di ranking FIFA. Berkat tambahan poin di atas, perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 14 poin. Namun tambahan poin di atas belum cukup mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke peringkat 100 dunia berdasarkan perhitungannya. Timnas Indonesia hanya akan naik ke peringkat 112 dunia. Naik ke peringkat 112 dunia sudah masuk kategori fantastis yang mana melesat 18 posisi. Tak hanya peringkat FIFA Timnas Indonesia yang melesat. Kemenangan atas Bahrain dan Australia juga akan mendongkrak posisi skuad Garuda di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juga ranking 112 FIFA akan menyalip ranking FIFA Vietnam dalam kasta Asia Tenggara, dan perlu tambahan poin untuk mampu menyalip Thailand adalah menang lawan Cina di laga kandang Juni 2025 mendatang. Alhasil ranking FIFA JKA Timnas Garuda Indonesia mampu mendapat 3 kemenangan berturut-turut itu sesuatu yang fantastis, amazing, incredible, and impossible. Niscaya tembus ranking FIFA Timnas Garuda Indonesia 90-an. Apabila ini terjadi, layak Timnas Garuda Indonesia tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya supporter Timnas Garuda Indonesia nanti. Tentu, seluruh pecinta sepak bola, Timnas Garuda Indonesia akan bergemuruh se-Indonesia. Kita doakan ini dapat terjadi kun fayakun. Bravo Timnas Garuda Indonesia. Dan ini ulasan dari kanal Warta Purwok. Teman-teman kita sudah mengulas bagaimana kondisi dan posisi Timnas Indonesia nanti setelah putaran ketiga ini. Ini dia, kita simak. Halo, jumpa lagi Sobat Bola. Buat kali ini memahami aturan baru FIFA tentang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah putaran 3 selesai nanti. Babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar terpusat di tempat netral. Setelah 3 ronde kualifikasi dengan sistem kandang tandang, format kompetisi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia akan mengalami perubahan signifikan. Pada tahap ini, pertandingan akan digelar di lokasi netral dengan sistem sentralisasi dan format setengah kompetisi, memberikan tantangan baru bagi tim yang berhasil mencapai babak ini. Detail format ronde 4. Ronde 4 ini akan melibatkan 8 tim terbaik Asia yang dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Perubahan format dirancang untuk menciptakan kompetisi yang lebih seimbang dan memberikan peluang yang sama bagi setiap peserta. Berikut rincian sistemnya. Jumlah pertandingan. Setiap tim akan bertanding 2 kali dalam grup masing-masing di stadion netral. Lokasi netral dipilih untuk menghilangkan keuntungan sebagai tuan rumah dan menciptakan suasana kompetitif yang setara. Tiket langsung ke Piala Dunia.
Juara dari masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan bergabung dengan 6 tim Asia lain yang telah lebih dulu memastikan tempat melalui ronde 3. Perebutan tiket playoff. Tim yang menempati posisi runner-up di setiap grup akan saling berhadapan dalam laga playoff zona Asia. Pemenang pertandingan ini akan bertanding melawan wakil Afrika dalam playoff antar konfederasi untuk memperebutkan satu tempat tambahan di Piala Dunia. Dalam ronde 4, tim yang berada dalam grup yang sama di ronde 3 tidak akan kembali bertemu. Hal ini bertujuan menciptakan variasi lawan serta memberikan dinamika kompetisi yang lebih menarik. Jika Indonesia berhasil mencapai ronde 4, tantangan besar menanti sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Berdasarkan klasemen sementara, sejumlah tim kuat dari kawasan Teluk Arab diprediksi menjadi lawan potensial, antara lain Grup A, Uni Emirat Arab dan Qatar. Grup B, Yordania dan Oman. Tim-tim tersebut memiliki pengalaman kompetisi internasional yang lebih matang dan keunggulan fisik yang perlu diantisipasi oleh skuad Garuda. Oleh karena itu, performa puncak, strategi matang, dan mentalitas tangguh menjadi elemen krusial. Keuntungan dan kendala format netral bertanding di lokasi netral dapat memberikan keuntungan berupa hilangnya tekanan dari supporter tuan rumah. Namun, kondisi lapangan yang baru serta adaptasi terhadap cuaca di lokasi pertandingan menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan optimal. Peluang untuk mencetak sejarah ronde 4 adalah gerbang terakhir menuju panggung Piala Dunia 2026. Meskipun mencapai tahap ini sudah menjadi pencapaian besar, peluang untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki kesempatan untuk mencetak sejarah baru di sepak bola internasional. Apakah Indonesia mampu mengatasi tantangan besar ini dan melangkah ke pentas dunia? Mari kita dukung perjuangan Garuda untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Dan semoga timnas Garuda Indonesia tak perlu melewati putaran 4, namun langsung otomatis lolos lewat putaran 3 menjadi runner-up grup C mendampingi Jepang. Piala Dunia 2026 masih tersisa sekitar 18 bulan lagi. Jadi kita tidak mengharapkan Indonesia lolos ke fase putaran keempat. Tapi harapan besar kita Indonesia langsung bisa lolos otomatis mendampingi Jepang ke Piala Dunia. Jadi ada waktu jeda. Para pemain timnas menggawa skuad Garuda bisa bermain di klubnya, bisa lebih fokus bermain, berlatih, dan berprestasi di klubnya. Kemudian nanti akhirnya akan melakukan pemusatan pelatihan untuk menuju Piala Dunia lagi. Demikian ulasan kita hari ini dari kanal teman-teman warganet Purlog. Terima kasih atas ulasannya. Sekali lagi, Deddy Sapa Teman berterima kasih. Doa harapan kita untuk timnas lolos otomatis dampingi Jepang ke Piala Dunia 2026. Kali lagi, terima kasih. Assalamualaikum.